Hai, salam keluarga Titanium. Kembali bersama Attitude Achievement for Titanium Generation dari Cassandra Associates. Secara khusus, kami mengemas pandemi series. Saya Cassandra Putranto. Dan saya Margaret. Kita akan membahas tentang berbagai topik yang sangat menarik, terutama untuk membangun keluarga Titanium, ayah Titanium, ibu Titanium, anak Titanium, individu Titanium, dengan tujuan untuk membangun sosok yang kuat, resisten, dan resilience, terutama dalam menghadapi berbagai dan beragam macam tekanan yang kita hadapi di era milenial ini. Baik, kali ini kita mau bahas apa? Nah, kan kalau kita ngomongin pandemi kan bukan hanya untuk orang tua ya, maksudnya bukan hanya orang tua yang berefek, tapi juga ke anaknya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dari segi anak nih, karena anak kan tugasnya belajar nih. Jadi gimana cara orang tua mendampingi anak dalam belajar di masa pandemi ini? Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini anak-anak kan sekolahnya udah nggak di sekolah, tapi belajarnya online. Yang jelas dengan adanya berbagai kontroversi, pendapat apakah sebaiknya anak boleh kembali ke sekolah atau harus kembali ke sekolah karena anak orang tua sudah stres, anak-anak stres dan lain sebagainya. Tapi sementara dari sisi keamanan tentu saja masih khawatir kontroversi boleh atau tidak boleh sekolahnya tentu saja menjadi berbagai konflik yang cukup besar ya. Nah, persoalannya adalah bahwa kami para psikolog klinis tentu lebih setuju bahwa memperpanjang masa belajar di rumah tetapi aman dan tentu saja mengatasi stresnya daripada mengambil resiko untuk kembali ke sekolah tetapi dengan menghadapi resiko-resiko yang tinggi dengan penularan bahaya COVID yang belum bisa kita atasi kan gitu. Nah, ternyata banyak sekali juga persoalan itu muncul pada orang tua yang ternyata tidak mampu menghadapi anak-anaknya belajar di rumah, lalu kemudian terus ternyata mereka juga sudah mulai stres, belum lagi orang tuanya juga work from home atau juga mengalami dampak-dampak pandemi. Lalu kemudian anak ini juga sudah mulai bosen, kangen sama temen-temennya. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya, kita untuk orang tua dulu nih ya, bagaimana tips dan trik nih ceritanya, strategi orang tua Titanium. Nah, kalau kita lihat kan orang tua sendiri, yang penting adalah untuk membesarkan anak, istilahnya untuk parenting, itu kan penting dulu dimulai dari orang tua. Kalau misalnya orang tuanya stres, tentu saja anaknya akan stres, ya. Nah, dari orang tuanya sendiri kira-kira untuk belajarnya dulu nih. Nah, karena kan tugas perkembangan dari anak usia sekolah dasar, kita ngomongin anak usia sekolah dasar ya. Itu bagaimana sih menghadapi anak-anak yang learn from home, pakai online. Katanya kalau learning dari sekolah online itu duduknya nggak bisa tenang, nggak bisa konsentrasi gitu. Di sekolah aja udah persoalannya adalah bahwa tidak semua orang tua anaknya cuma satu. Ternyata anaknya ada yang 1, 2, 3, 4 dan tadi bicara di SD atau SMP barangkali ya. Kelihatannya yang mungkin bisa mulai diizinkan untuk kembali ke kampus atau ke sekolah adalah yang SMA ke atas, tapi TK, SD, SMP jelas belum bisa diizinkan. Nah, lalu kemudian di rumah ternyata ada paling tidak 2 atau 3 anak yang masih di level TK, SD, SMP. Lalu kemudian ketika bicara orang tuanya jangan stres, gimana? Udah stres duluan, ya. Udah gitu pelajarannya susah lagi, gitu ya. Bagaimana sang ibu harus bisa menjaga, mungkin ada tips yang langsung bisa kita sampaikan kepada keluarga Titanium dan orang tua Titanium di rumah. Itu tadi dari namanya saja sudah merupakan suatu tips ya. Para orang tua diharapkan untuk jangan melihat yang negatifnya, lihat yang positifnya gitu ya. Kalau bilang aku nggak bisa, aduh berat, aduh aku nggak ngerti gadget, padahal sebenarnya itu juga bisa dipelajari, bisa diatasi, bisa dihadapi. Jadi nomor 1 adalah orang tua harus punya semacam mindset yang terutama di dalam mindset itu ada rasa percaya diri, ada semangat, ya kan? Karena sekali lagi kalau semangatnya adalah ngomel dan komplain, ya,
berarti bukan keluarga titanium kan? Berarti bukan keluarga yang kuat menghadapi berbagai resiko dan lain sebagainya. Itu mungkin ada masalah sinyal, mungkin ada masalah anaknya nggak ngerti-ngerti, mungkin ada pelajarannya banyak tugas, dan mungkin yang mesti dihadapi juga adalah bahwa ternyata anak jadi lebih banyak terpapar terhadap gadget. Yes. Ya kan? Nah, persoalannya kan kembali lagi, anak ini sudah hampir bisa dikatakan 5 bulan ini ada di rumah. Ya, bisa dibayangkan betapa bosennya hidupnya, mereka pengen pergi, udah nggak bisa lagi pergi ke mall, nggak bisa pergi ke jalan-jalan dan lain sebagainya, nggak ketemu teman gitu. Kasian juga nih anaknya ya. Jadi akhirnya selain tadi orang tua merubah mindset, memampukan diri, menguatkan diri, mempelajari hal-hal yang dibutuhkan gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang bilang, aduh aku nggak bisa matematik, aduh aku nggak bisa biologi, aduh nggak bisa segala macam. Tapi harus memampukan diri ya. Apalagi di zaman teknologi semakin maju ini, ketika kita nggak ngerti tinggal tanya Google. Nah, Tetap aja nggak ngerti sih kayaknya. Atau misalnya jika kondisi ekonomi memungkinkan, bisa kita hire kan ada private yang Tutor. online, ya itu juga bisa membantu. Atau misalnya kita bisa encourage anak-anak untuk melakukan diskusi dengan temennya juga bisa, by online juga, kayak gitu loh. Nah itu kan juga sebenarnya tujuan utamanya untuk belajar, tetapi di samping itu ada skill-skill yang bisa kita bantu anak untuk belajar, untuk kembangkan. Misalnya ketika dia menemukan kesulitan, dia harus ngapain nih gitu loh. Selain tanya ke orang tuanya, dia bisa alternatif lainnya apa yang bisa dilakukan. Terus kemudian mungkin yang masukan dari saya adalah mungkin orang tua bisa membentuk rutinitas, karena ketika ada satu rutinitas, anak juga merasa safe, ibu juga merasa safe. Karena begini, ketika ada rutinitas, orang tua akan membagi peranannya dengan sedemikian rupa. Jadi misalnya jam segini kamu sekolah, ibu kerja misalnya. Nanti ketika ada yang tidak ngerti di jam segini, kita diskusi ya mengenai pelajaran yang tidak kamu mengerti atau misalnya apa. Bisa juga dengan berbagi peran dengan partner, dengan pasangan. Ya, jadi jangan semuanya ibu terus, kasihan ibunya gitu loh. Jadi peran ayah titanium, ya kan? Peran ayah juga dimaksimalkan. Oke. Nah, jadi misalnya ibunya jagonya hitung-hitungan, ya ibunya bagian untuk mengajari anak matematika. Bapaknya jagonya IPS. Nah, jadi bagian bapaknya IPS. Nah, bagaimana kalau itu juga bisa kita aplikasikan untuk pekerjaan rumah? Jadi jangan urusan domestik semuanya ke ibu juga. Nah, jadi bagi-bagi tugas, misalnya pagi tugasnya ibu siapin sarapan. Nah, nanti mungkin malam bagian ayahnya yang ngurusin makan malam gitu. Jadi ketika ada keseimbangan peran, terus kemudian pembagian tugas yang jelas, itu semuanya juga akan mungkin juga salah satu mengurangi stres juga ya, karena berkurangnya tekanan. Jadi menjaga supaya masing-masing tidak overload ya, baik ayah, ibu, dan anak. Nah, mungkin kalau dari saya juga ingin menyikapi bahwa baik orang tua maupun anak pun di zaman pandemi ini menjadi semakin terpapar dengan gadget, ya, karena akhirnya masing-masing itu menghabiskan waktu dengan gadget itu menjadi semakin panjang. Nah, ini yang mungkin saya harus ingatkan adalah bahwa di dalam rutinitas tadi yang disebut oleh Margaret, itu juga penting orang tua dan anak punya aktivitas fisik, ya. Jadi tidak hanya duduk diem dari pagi sampai malam ketemu tidur lagi satu gaya, jangan. Ya, berarti harus ada rutinitas tadi, bahwa mungkin pada saat istirahat jalan, atau mungkin ada sedikit skipping, atau mungkin nanti ada acara olahraga dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau perlu ditambah dengan sekalian sambil menyelam minum air, sambil olahraga, sambil ngepel tuh, ya, atau jemur misalnya gitu. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa sangat positif, selain juga bisa membantu anak untuk memahami bahwa di dalam rumah juga ada tanggung jawab, ya kan? Tetapi juga ada pengalihan dari gadgetnya supaya dia bisa berkurang masa terpaparnya. Dan lalu tentu saja yang paling penting adalah kebersamaan antara ayah, ibu,
ibu dan anak, dan juga komunikasi. Terutama tadi juga disampaikan apa kesulitannya, mungkin ditunda dulu. Nah ini juga persoalan nih kayaknya ya, ketika orang tuanya juga work from home, lalu kemudian dengan kondisi work from home itu juga ditemukan banyak kasus-kasus overload. Ternyata tugas-tugas di kantor itu juga lebih banyak lagi gitu. Meetingnya bisa sampai malam ya. Meetingnya ditambah, pekerjaan juga ditambah. Tapi kembali lagi tentu saja orang tua harus bersikap positif dan bisa memampukan diri, ya, meyakini bahwa diri mampu, dan tentu saja mengatasi persoalan-persoalan yang berbeda. Betul. Ya, Jangan lupa tambahannya hobi. Lihatnya ke situ kayaknya. Iya. Nah, ya. Hobi juga Jangan penting. lupa hobi itu penting. Berarti Ya. boleh hobi apa aja dong ya? Nari, Nyanyi, nyanyi, apalagi main sepeda, ya. Oke. main golf, ya boleh dong main golf di rumah, berenang dan lain sebagainya, apapun ya. Kalaupun seandainya misalnya mungkin kesempatan itu masih ragu untuk bisa ke tempat-tempat publik ya, tapi tentu saja banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah kok. Berolahraga, mungkin mulai dari sit up, push up, lalu kemudian lari di sekitar rumah, yoga gitu ya. Sesuai dengan E2G ya, fun entertainment. Betul. Nah. Jadi kalau E2G itu kan adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, Apa aja tuh? A itu adalah attitude and achievement. Jadi sikap kita harus positif, dan juga prestasi kita artinya menghasilkan sebuah prestasi, ya. Kebanggaan terhadap sebuah prestasi itu penting. Big brain and big heart, jadi otak pun juga harus dijaga supaya bersih dan rasional, dan tentu hati juga tentu harus dijaga. C, care and love, saling mencintai antara salah satu semua anggota keluarga. D, dancing, kalau penting juga exercise, yang suka dancing silakan dancing, yang nggak suka dancing silakan exercise ya, olahraga. E, eat healthy food and healthy drinks. F, fun entertainment, belajar sesuatu yang baru. Nah ya, orang tua belajar sesuatu yang baru, belajar tentang gadget. Nah apalagi kalau konstruktif dan produktif bisa menghasilkan lebih bagus lagi ya. Sekarang lagi zamannya online, jualan online silakan. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa good quality of sleep, karena jangan sampai ketergantungan kita terhadap gadget lalu kemudian kita menjadi kurang tidur, yang itu akhirnya membuat kita menjadi lebih negatif besoknya, dan tentu saja stamina kita juga menjadi terganggu. Baik, selama pandemi ini kami berharap pandemi series dari Attitude Achievement for Titanium Generation by Cassandra and Associates mampu memberikan sesuatu yang berharga dan penuh inspiratif untuk kita semua, terutama bagi Anda, keluarga Titanium.